Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat teman-teman. Ketemu lagi masih bersama Raja Channel, masih tentang seputar kolam. Baik teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah kolam dengan ukuran 3 meter kali 2 meter. Tapi sebelumnya saya akan ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa buat teman-teman yang menjalankan, dan semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, bantu support channel ini dengan cara like, share, komen, dan juga subscribe channel ini jika memang channel ini bermanfaat buat teman-teman. Saya tidak akan ada berniat untuk menggurui teman-teman. Di sini kita akan belajar bersama atau bertukar pengalaman. Jika teman-teman ada trik lain, silahkan atau beri masukan di kolom komentar nanti. Baik, saya akan jelaskan untuk pembuatan dan untuk pemasangan pipa bottom drain pada sebuah kolam. Yang pertama kita akan lakukan di sini teman-teman, pemasangan pipa bottom drain menjulur ke tengah di kolam dengan ukuran 3 meter kali 2 meter dengan menggunakan 4 chamber yang berkapasitas 40 cm, diameternya 40 cm persegi. Dan untuk kolam ini menggunakan pipa bottom drain berkapasitas 2,5 inch. Jadi tentunya untuk pipa bottom drain ini sudah sering saya jelaskan di video-video sebelumnya. Dan jika memang ada pertanyaan untuk kolam berkapasitas 3 kali 2 meter ini menggunakan pipa berapa inch, di sini saya menggunakan pipa berkapasitas 2,5 inci ke tengah. Dan jika ingin lebih besar juga boleh teman-teman. Itu tidak menutup kemungkinan buat teman-teman yang nantinya akan membuat atau memasang pipa bottom drain lebih dari ini. Yang terlebih dahulu teman-teman pastikan adalah untuk di permukaan tanahnya ini harus teman-teman cor terlebih dahulu. Ya. Ketika teman-teman ingin memasang sebuah pipa bottom drain, lebih baik teman-teman harus cor terlebih dahulu, jangan langsung disimpan di permukaan tanahnya. Nanti yang terjadi akan banyak resiko. Ketika tanah ini labil, maka tanah ini tidak akan kuat menahan beban air yang ada di sini. Jadi nanti pipanya akan mudah bisa patah atau bisa bocor di sini. Karena memang resikonya sangat buruk sekali ketika nanti ada terjadi pecah di pipa ini. Dan sering sekali kolam akan bocor ketika nanti pipanya pecah. Jadi pastikan teman-teman untuk mengecor terlebih dahulu. Dan untuk bagian chambernya teman-teman, ini teman-teman harus digali sedikit lebih dalam daripada dasar kolamnya seperti ini. Dan apakah nanti ketika mengecor ini akan terlalu tebal? Jadi begini teman-teman, agar tidak terlalu tebal, maka di sini saya akan contohkan di gambar 2. Teman-teman bisa gali seperti ini sesuai dengan kebutuhan pipanya. Digali terlebih dahulu. Jadi nanti pipanya akan lebih turun. Jadi tidak ada di bagian atas sini. Nanti jika ada di bagian atas permukaan atau dasar kolamnya ini, nanti semennya akan lebih tinggi teman-teman. Dan kalau seperti ini cukup menggunakan coran sekitar 12 atau 10 cm. Tergantung nanti tinggi dari pipa elbow-nya ini. Jadi nanti untuk dasar kolamnya akan setara dengan bibir pipa elbow ini teman-teman. Jadi seperti ini nanti jadinya. Dan ini adalah lubang pembuangan nanti. Pasang juga pipa berkapasitas 2 inch atau 2,5 inch bisa. Kemudian untuk yang ini adalah pipa pembuangan untuk bagian kolam utama. Nanti di sini adalah pipa kontrol. Nanti saya akan jelaskan pipa kontrol untuk apa. Baik teman-teman, seperti ini ya contohnya. Agar nanti corannya tidak terlalu tebal, digali terlebih dahulu untuk bagian chambernya agar nanti sedikit lebih dalam bagian chambernya. Kemudian kita akan masuk di bagian gambar ketiga, dan untuk hasilnya seperti ini. Nanti pipa bottom drain akan masuk ke bagian chamber 1 ke sini teman-teman.
Ini adalah pipa elbow, yang ini adalah pipa bottom drain yang akan menuju ke bagian chamber 1. Ini chamber 1, chamber 2, chamber 3, dan chamber 4. Seperti ini ya untuk sistemnya. Oke. Kemudian untuk bagian gambar 4 ini seperti ini hasilnya. Jadi nanti teman-teman sudah bisa pasang sekat di sini, dan teman-teman bisa pastikan jika dasar kolamnya ini sedikit lebih tinggi daripada chambernya. Jadi chambernya harus semakin rendah. Dan jika ada pertanyaan, Bang, gimana kalau nanti selokannya jauh lebih tinggi daripada nanti dasar chambernya? Jadi dipastikan kalau misalnya pembuangannya itu harus sedikit lebih rendah daripada dasar chambernya, teman-teman. Dan kalau nggak lebih rendah, ya teman-teman nanti susah untuk backwash, begitu. Jadi dipastikan untuk pembuangannya harus lebih rendah daripada dasar chambernya ya, atau dasar kolam ini. Baik, untuk gambarnya seperti ini. Dan kita akan langsung lanjut aja ke bagian gambar kelima seperti ini. Nah teman-teman, kemarin ada salah satu teman-teman kita yang bertanya, Bang, bagaimana cara memasang sekat pada media filternya? Karena memang kita dibutuhkan di chamber ini menggunakan sekat terlebih dahulu ya teman-teman, agar nanti kotoran akan ada di posisi bagian paling bawah, kemudian nanti ada saringan atau filter di atasnya. Jadi teman-teman terlebih dahulu pasang bagian pipa elbow yang menuju ke bagian chamber 2, begitu seterusnya seperti ini. Dan nantinya teman-teman untuk pemasangan penahan media filter itu bagian corannya itu ditanggain seperti ini teman-teman. Nah kita kasih sekat seperti ini. Ini fungsinya nanti untuk menyimpan penyangga media filter. Dan untuk penyangga media filternya nanti juga akan saya sertakan di produk teman-teman. Dan saya juga memasang produk nanti di video ini. Teman-teman bisa klik aja nanti untuk ordernya, silahkan di situ. Nah di sini nanti kotoran akan masuk ke bagian bawah ke sini, kemudian nanti akan ada di sini jadi pembatas atau penyangga media filter yang ada di sini. Dan kemudian nanti air jernih akan naik ke atas melalui pipa penghubung ini teman-teman. Dan untuk pipa penghubungnya berapa, Bang? Untuk pipa penghubungnya ini dipasang 2,5 inch kali 2. Jadi untuk totalnya di sini ada 5 inch. Agar nanti sirkulasinya bagus teman-teman. Karena di sini kita butuhkan pompa yang lebih besar di sini. Jadi untuk pompanya berapa? Untuk pompanya nanti kita akan pasang dengan berkapasitas 6.000 sampai 7.000 liter per jam. Apakah bisa menggunakan 4.800? Bisa. Kemarin saya sudah praktekkan di kolam saya dengan menggunakan pompa berkapasitas 4.800 juga bisa. Begitu teman-teman. Ya. Dan pastikan untuk pemasangan pipa penghubungnya seperti ini. Dan jika ada pertanyaan, Bang, apa sih bedanya menggunakan pipa sistem angsa dengan menggunakan sistem sekat keramik? Sebenarnya tidak ada perbedaan teman-teman ya, cuman ada dari segi pemasangannya aja. Untuk sistemnya sama saja. Jadi apa yang lebih baik antara pipa angsa seperti ini atau dengan sistem keramik atau sistem sekat? Dua-duanya sama bagusnya teman-teman, karena memang terlebih dari sistem sekat keramik itu akan jauh lebih mudah untuk maintenance, atau jauh lebih mudah untuk memperbaiki, atau jika nanti kurang lebar untuk sistem sekatnya bisa dirubah. Kalau ini berbeda, ini ditanam paten teman-teman, jadi tidak bisa dirubah lagi. Itu bedanya. Kalau menggunakan sekat keramik akan jauh lebih gampang. Jadi kalau menggunakan sistem sekat atau sistem keramik akan jauh lebih mudah teman-teman. Begitu. Baik, kita akan langsung lanjut ke bagian gambar ke-7 seperti ini. Nah, ini adalah sekatnya teman-teman. Nah, kita nanti bisa pasang, kita nanti bisa bongkar pasang untuk sekatnya seperti ini.
Nah, nanti air yang ada di atau kotoran yang ada di dasar kolam ini akan terhisap melalui pipa bottom drain, melalui pipa bawah di sini. Jadi untuk kotoran akan diurai di bagian paling bawah. Kemudian media filternya kita simpan di atasnya ini, teman-teman. Dan kemarin karena memang banyak pertanyaan, nanti kalau ngambang gimana bang? Jaring nelayannya ngambang misalnya. Nah, nanti dikasih pemberat saja teman-teman biar tidak ngambang di sini. Jadi untuk kotorannya nanti akan terurai di bagian paling bawah, karena memang sifat dari kotoran ikan itu adalah lumpur yang nantinya akan jadi lumpur teman-teman di paling bawah di sini. Nah, maka pipa backwash ini akan mudah untuk menghisap kotoran yang ada di paling bawah. Bang, kalau dipasang pembuangan backwash seperti ini nanti airnya kebuang dong. Enggak, teman-teman, karena nanti di sini ada pipa kontrol teman-teman ke atas. Jadi ketika nanti kita akan backwash, ya kita akan cabut aja pipa kontrol. Jadi tidak dibiarkan bolong seperti ini, enggak. Jadi seperti ini gambarannya nanti. Nah, ini jadinya ya teman-teman. Ini gambar jadinya seperti ini. Nah, ketika nanti kita akan backwash chamber, nanti kita akan cabut pipa yang ini teman-teman. Kita cabut pipa backwash. Nah, kemudian untuk ini adalah pipa kontrol tadi yang ada di kolam. Seperti ini contohnya teman-teman ya. Nah, ini kolam jadinya seperti ini. Nanti ketika kita akan backwash chambernya, maka kita akan cabut pipa penghubung ini, pipa kontrol ini kita cabut. Nah, untuk sistemnya seperti apa bang untuk bikinnya? Seperti ini teman-teman. Kita akan kembali ke gambar ini dulu. Nah, kita satukan di sini ya untuk pembuangannya. Nah, ini. Jadi chamber 1, chamber 2, chamber 3, chamber 4. Jadi nanti ketika kita ingin backwash salah satunya, kita tinggal cabut saja pipa yang ini. Misalnya chamber 1 mau kita kuras, cabut yang ini. Chamber 2 kita kuras, cabut yang ini. Begitu seterusnya. Ya. Paham ya teman-teman? Nah, untuk hasilnya seperti ini nanti. Kemudian kita pasang pompa di bagian chamber terakhir. Ini adalah chamber khusus. Kita akan jelaskan terlebih dahulu ya. Untuk chamber pertama ini adalah chamber mekanis, yang mana chamber mekanis ini berfungsi untuk mengurai kotoran padat, baik dari kotoran ikan atau kotoran yang mengambang di sini teman-teman. Dan pipa kontrol ini, ketika nanti kolam kita tertambah air hujan, maka dia akan terbuang melalui pipa ini teman-teman. Ya, seperti itu. Dan jika ada pertanyaan penempatan pipa penghubungnya seperti apa, dari pipa penghubung chamber 1 sampai chamber 3 ini posisinya agak menurun teman-teman ya. Jadi sedikit berbeda beberapa senti. Dan untuk men-setting ketinggian air di kolam utama, itu pastikan teman-teman seperti ini. Nah, untuk target di kolam utama itu di sini teman-teman, di pipa penghubung yang ini. Jadi pipa penghubung yang ini sedikit lebih rendah dari kolam utama. Seperti itu. Paham ya? Baik, ketika sudah paham teman-teman, teman-teman bisa lakukan di rumah sendiri, bikin sendiri di rumah. Dan semoga saja channel ini bermanfaat buat teman-teman dan bisa mereferensi ke teman-teman yang ingin bikin kolam dengan ukuran 3 kali 2 meter. Baik teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih banyak sudah stay dan menemani saya selama ini. Semoga channel ini bermanfaat dan menginspirasi teman-teman. Jangan lupa untuk bantu subscribe channel ini dan like dan juga share jika memang channel ini bermanfaat. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.